Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Frita Rosara Mendani dengan NIM 230502014. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kontribusi penilaian risiko untuk proses manajemen risiko. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko berdasarkan standar ISO 31010-2016. Khususnya menjelaskan kontribusi penilaian risiko seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana penilaian risiko berkontribusi terhadap proses manajemen risiko secara menyeluruh. Mari kita akan membahas satu persatu komponen yang ada di dalamnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang penetapan konteks. Di sini, organisasi menetapkan ruang lingkup, lingkungan internal dan eksternal, serta kriteria risiko yang akan digunakan. Ini juga penting agar proses manajemen risiko bisa berjalan sesuai tujuan organisasi. Komponen selanjutnya yaitu tentang komunikasi dan konsultasi. Proses ini terjadi secara menyeluruh di semua tahap. Tujuannya adalah agar semua pihak yang terlibat memahami risiko dan berkontribusi terhadap pengambilan keputusan. Komunikasi yang baik akan mencegah salah persepsi dan mendukung hasil yang efektif. Komponen yang selanjutnya yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko terdiri dari tiga tahap utama. Yang pertama yaitu tentang identifikasi resiko, yang kedua analisis resiko, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tentang evaluasi resiko. Dan saya akan menjelaskan komponen selanjutnya tentang identifikasi resiko. Pada tahap ini, semua sumber resiko diidentifikasi. Contohnya bisa berupa risiko operasional, keuangan, hukum, atau lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengenali apa saja yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Dan selanjutnya, yaitu tentang analisis resiko. Setelah resiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis kemungkinan dan dampaknya. Sebesar apa sih dampaknya? Dan analisis bisa dilakukan secara kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya. Yang selanjutnya yaitu tentang evaluasi resiko. Di tahap ini, kita membandingkan hasil analisis resiko dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Apakah resiko tersebut dapat diterima? Dan jika tidak, maka harus ada langkah selanjutnya yang akan diambil. Komponen berikutnya yaitu tentang perlakuan resiko. Setelah resiko dievaluasi, tahap berikutnya adalah menentukan tindakan. Beberapa pilihan perlakuan risiko antara lain, yang pertama yaitu menghindari risiko, yang kedua mengurangi kemungkinan atau dampaknya, dan yang ketiga membagi risiko dengan pihak lain, misalnya dengan asuransi, dan yang keempat atau yang terakhir, menerima risiko jika memang bisa ditoleransi. Dan kita akan membahas komponen selanjutnya tentang pemantauan dan tinjauan. Resiko ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, maka proses ini harus terus dimonitor dan ditinjau. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas perlakuan risiko dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Dan proses berkesinambungan. Proses ini perlu diingat bahwa manajemen risiko bukan proses sekali jalan, yang artinya semuanya saling terhubung dan harus dilakukan secara berkesinambungan agar risiko bisa dikendalikan dengan baik. Sekian penjelasan tentang proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31010 tahun 2016. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dan semua orang agar bisa memahami konsep dasar dari manajemen risiko secara sistematis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!